Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina wa habibina Muhammadin al-mujtabah wa ala alihi wa ashabihi min ahli at-tuqa wal wafa. Ayyuhal hadirun, usi bi nafsi wa iyyakum an ittaqullaha haitsu qala يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من المحدثات ومن النار. Kaum muslimin, ibu-ibu saya yang ada di belakang, juga bapak-bapak, kawan-kawan, saudara-saudara saya, anak dan adik-adik saya yang turut hadir di majelis kita malam hari ini. Senantiasa kita memuja dan memuji kepada Allah, bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia dan nikmatnya pada kita di hari ini, sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasa. Suami mencari nafkah bisa keluar seperti biasa, sehat walafiat, tidak ada kekurangan satu apapun. Alhamdulillah. Penuntut ilmu bisa kembali belajar, guru-guru bisa kembali mengajar. Alhamdulillah. Setelah itu kita memuja dan memuji Allah yang telah menutup dan menyimpan rapat-rapat. Lau ya'lamu ahluna laqalahu wa kariha. Kalau sekiranya keluarga kita mengetahui dan melihat dari aib-aib itu, niscaya keluarga kita itu melihatnya dengan penglihatan jijik. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menyimpan dari kita dosa-dosa dan aib-aib. Berapa banyak di antara kita, bapak-bapak saya, melakukan dosa dan maksiat secara sembunyi-sembunyi, tidak diketahui oleh keluarga, dikala sendirian, alim ketika mungkin di depan orang banyak, abid ketika mungkin di depan orang banyak. Padahal kadang kita mendapati diri kita di kala kesendirian itu fajir, berbuat jahat. Maka Imamna As-San'ani rahimahullah, ketika beliau mendefinisi tahmid dari zikir yang kita ucapkan itu, bapak-bapak saya, ba'da salat, alhamdulillah, alhamdulillah, hadirkan dua hal. Alhamdulillah atas nikmat-nikmat yang Allah berikan, dan alhamdulillah Allah menyimpan rapat aib-aib dan dosa-dosa kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu-ibu saya dan bapak-bapak saya, insyaallah di malam ini kita ketemu. Fastajaba lahum rabbuhum qasasun minas tujibat lahum da'awatuhum. Kita akan berjumpa pada kisah-kisah orang-orang yang dikabulkan doanya, didengarkan doanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tema ini sengaja kita hadirkan, semoga dari sedikitnya bahasan mampu memberikan hikmah dan ilmu kepada kita, serta cahaya yang menghujam hati, semakin mampu menghadirkan Allah di dalam tiap-tiap untaian, lantunan dan rangkaian doa-doa yang kita susun. Kaum muslimin, ibu-ibu saya dan bapak-bapak saya, doa disebutkan oleh baginda Rasulullah, ad-du'a huwa mukhul ibadah.
Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Artinya Bapak saya, doa adalah merupakan modal utama bagi seorang mukmin. Dan dia adalah silah, senjata bagi seorang mukmin. Boleh seseorang itu dia tidak memiliki modal, tetapi dia memiliki doa. Boleh orang itu dia tidak memiliki peralatan, tetapi dia memiliki doa. Ashabul Kahfi ketika dia berdoa kepada Allah, "Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada." Wahai Tuhan kami, curahkanlah kepada kami rahmat. Wa hayyi' lana min amrina rasyada, dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk lurusmu dalam perkara kami. Ashabul Kahfi dikepung dari segala penjuru. Sekelompok anak muda yang berlari ke dalam goa untuk menyelamatkan akidah dan agamanya. Saat keumuman orang-orang itu melakukan dosa dan maksiat, saat keumuman orang-orang itu melakukan kesesatan, kesyirikan, bahkan di masa mereka itu rezim yang berkuasa, itu pekerjaan mereka itu adalah mengejar, menangkap anak-anak muda, agar anak-anak muda itu mau melakukan dosa dan maksiat bersama-sama. Sekelompok anak muda, tetapi dengan niat, tekad dan doa yang kokoh. Mereka enggak punya peralatan, dan mereka mengerti itu tentang keselamatan dirinya. Makanya Allah sebutkan tentang mereka, innahum, sesungguhnya mereka jika mereka mendapati tempat persembunyian kalian, yarjumukum au yu'idukum fi millatihim. Allah sebutkan innahum di dalam surah Al-Kahfi, in yadhharu alaikum yarjumukum au yu'idukum fi millatihim. Itu mereka, kata Allah, kalau mereka itu mendapati tempat bersembunyinya kalian, goa, tidak ada pilihan kecuali dua hal. Mereka akan membunuh kalian, atau kedua, kembali ke agama mereka. Barakallahu fiik. Makanya anak-anak muda itu dia minta dua hal Bapak saya melalui doanya, dan Allah kabulkan. Saat dimana kondisi terdesak, tidak ada tempat bersandar, dan harapan besar pada waktu itu berdoa, dengan itu dia bersandar sepenuhnya kepada siapa? Allah. Dia berdoa kepada Allah, Rabbana atina min ladunka rahmah. Wahai Tuhan kami, limpahkanlah kepada kami apa? Rahmat. Kasih sayang Bapak saya. Kita butuh kasih sayang Allah. Dikala kaki itu tergelincir, saat itu anak-anak muda berada di usia yang sedang matang-matangnya, masa-masa remaja. Kemudian juga di masa gejolak syahwat dan keingintahuannya itu menyala-nyala. Kebayang tidak antum anak-anak muda Bapak saya, melihat orang-orang di sekitarnya itu melakukan dosa dan maksiat, bebas. Dan bahkan dipaksa untuk melakukan apa? Dosa dan maksiat. Kalau sekiranya mereka berdiri di hadapan Allah membuat alasan, ya Allah karihna, kita ini dipaksa ya Allah, makul atau tidak? Makul. Dia masih boleh melakukan dosa dan maksiat karena dipaksa oleh siapa? Penguasa. Tetapi mereka lebih memilih mundur dan menarik diri dari ajakan-ajakan itu. Allahu Akbar. Makanya doa mereka itu apa Bapak saya? Rabbana atina min ladunka rahmah. Ada kalanya kita mungkin Bapak saya tergelincir kaki kita. Mungkin kita lemah. Mungkin kita kesulitan. Mungkin kita sempit. Yang tadinya kita rasa buka apa? Pecel lele. Barakallahu fiik, 1 bulan kolab. Rabbana atina min ladunka rahmah.
supaya kita tidak tergelincir dengan apa? Dunia. Jadi seolah-olah anak-anak muda itu berkata, ya Allah, matikan nikmat mataku melihat dunia yang dilakukan oleh anak-anak muda seusiaku, dan hanya tumbuhkan nikmat bercengkrama dalam ma'rifah kepada siapa? Allah. Itu yang kita harapkan dari anak-anak muda. Anak-anak muda yang hidup berdampingan dengan apa? Al-Quran. Hafalan apa? Hafalan sunnah. Ya, anak-anak saya, anak-anak muda. Di usia-usia kalian, siapa yang tidak ingin? Dikala teman-temannya itu menikmati kenikmatan-kenikmatan dengan berbagai macam tersedianya platform media-media. Di depan TikTok mereka, anak muda, siapa yang tidak ingin? Nongkrong bersama teman-temannya sambil memantik gitar dan melantunkan lagu-lagu, siapa yang tidak ingin? Di depan Facebooknya, di depan YouTube-nya, Allah, siapa yang tidak ingin? Dan itu mereka dulu anak-anak siapa? Pemuda kahfi. Barakallahu fiik. Itulah mereka minta. Kemudian apa kata mereka? Wahai lana min amrina rasyada. Dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk lurusmu bagi perkara kami. 2, yaitu apa? Agar Allah tetapkan istiqomah kokoh di atas ajaran tauhid. Ya, karena waktu itu ajakan untuk kesyirikan bapak saya, menyembah patung, menyembah berhala, menyembah orang-orang soleh di kuburan-kuburan mereka. Apa mereka? Izqamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard. Ketika mereka tetap tegar istiqomah melawan rezim pada waktu itu dan orang-orang yang mengajak mereka untuk kembali kepada kesyirikan, apa kata mereka? Rabbuna rabbus samawati wal ard. Tuhan kami inilah Tuhannya siapa? Langit dan bumi. Lan nad'uwa min dunihi ilaha. Kami sekali-kali tidak akan pernah menyeru seorang pun dari Tuhan selain siapa? Allah. Walau qulna idzan syatata. Kalau itu yang kami ucapkan, menyeru selain Allah, idzan syatata. Itu perkataan kami yang paling batil, jauh dari apa? Kebenaran. Ini yang kita ingin hadirkan bapak saya. Di beberapa ayat-ayat itu Allah Subhanahu wa taala hadirkan kisah-kisah orang-orang yang dikabulkan doanya. Orang-orang yang dikabulkan doanya, dan semoga kita bisa mengambil pelajaran. Ya, di saat mungkin ada orang merasa bahwa setiap kali, setiap hari, bahkan rajin berdoa, tapi seolah-olah doa itu tidak kunjung apa? Diijabah. Ada sesuatu yang mungkin harusnya kita tafakuri dan ada sesuatu yang harusnya kita benahi. Barakallahu fiik. Terdapat di dalam surat Al-Anbiya ayat 83 sampai seterusnya. Di antaranya menjadi dasar kajian kita di malam hari ini bapak saya. Ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ayyuba iznada rabbahu." Nabi siapa? Nabi Ayyub. Ketika memohon kepada siapa? Allah, "Anni massaniyadh-dhurru wa anta arhamur rahimin." Ya Allah, sesungguhnya aku ditimpa dengan penyakit. Innaka anta arhamur rahimin. Sesungguhnya engkau itu Maha pengasih dan penyayang. Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dhurrin wa atainahu ahlahu wa mislahum ma'ahum rahmatan min indina wa dzikra lil 'abidin. Kemudian apa kata Allah? Fastajabna lah. Kemudian kami kabulkan doanya. Wa atainahu ahlahu, kami kembalikan keluarganya. Wa mislahum ma'ahum, bahkan kami gantikan dia dengan sesuatu yang lebih baik serupa dengan mereka. Rahmatan min indina, itu sebagai rahmat dari sisi kami. Wa dzikra lil 'abidin, menjadi pelajaran bagi tiap-tiap hamba. Ini ayat pertama. Kemudian ayat yang kedua tentang kisah siapa? Nabi Yunus. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa dhannuni idh dhahaba mughadiban. Ingatlah kalian tentang kisah siapa? Dhinnun. Kisah Nabi Yunus. Idh dhahaba mughadiban, ketika dia pergi dalam kondisi marah. Dalam kondisi marah, fa dhanna an lan naqdira alaih. Dia menyangka bahwasanya kita tidak akan mempersempit dia. Fanada fi dhulumat, lalu dia menyeru di kegelapan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Tidak ada ilah kecuali engkau ya Allah. Subhanak, maha suci engkau ya Allah. Inni kuntu minadh zalimin. Sesungguhnya aku ini adalah orang-orang yang zalim. Apa kata Allah? Fastajabna lah. Maka kami kabulkan doanya. Wa najaynah, kami selamatkan dia.
minal ghammi, dari kedukaan. Wa kadzalika nunjil mu'minin, dan demikian kami menyelamatkan siapa? Orang-orang beriman. Ketiga, kisah siapa? Nabi Zakaria. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dari itu, wa Zakaria idznada rabbahu. Ingatlah ketika Nabi Zakaria menengadahkan tangannya memohon kepada siapa? Allah. Rabbi la tadharni farda. Ya Allah, jangan tinggalkan aku sendirian tanpa punya anak cucu keturunan. Karena Nabi Zakaria salah satu ujiannya itu sulit punya apa? Keturunan. Sulit punya keturunan bapak saya. Istrinya itu sulit hamil. Sekian puluh tahun menikah. Sampai beliau tua. Taib. Beliau beribadah, beliau salat. Barakallahu fiik. Beliau menyembah, beliau zikir. Lalu apa kata Allah? Wa anta khairul warithin. Sementara engkau adalah sebaik-baik pemberi waris. Pemberi keturunan. Apa kata Allah? Fastajabna lah. Kami kabulkan doanya. Wa wahabna lahu Yahya. Kami berikan dia anak. Siapa? Nabi Yahya. Wa aslahna lahu zaujah. Kami perbaiki kondisi istrinya menjadi mudah hamil. Kemudian apa kata Allah? Innahum kanu yusari'una fil khairat. Karena sesungguhnya mereka adalah satu keluarga yang senantiasa bersegera di dalam apa? Kebaikan. Wa kanu, seorang nabi yang diuji oleh Allah dengan penyakit buruk kulit, buruk rupa. Tidak tertinggal kecuali sendi-sendi tulang dan tulang-tulangnya. Dagingnya berjatuhan. Wa fi dzikriha raf'un li mustawal iman. Tentu di dalam menyebut kisah Nabi Ayub itu ada untuk sebagai cas mengangkat apa? Mengangkat keimanan. Bapak-bapak saya yang mengeluhkan dirinya hari ini, mungkin di PHK dari tempat kerja. Barakallahu fiik. Mungkin yang gagal di dalam berternak. Mungkin yang gagal di dalam berbisnis. Maka sekarang kita neraca diri kita di mana? Di kisah Nabi Ayub alaihi salam. Disebutkan bahwa anna Ayyub kana lahu minad dawab. Nabi Ayub itu tukang apa? Pemilik ternak yang banyak. Ini kalau bahasa kita apa namanya nih? Juragan. Juragan ternak, sapi, kambing, unta, wal an'am, wal harf, syai'un katsirun wal aulad, juga punya banyak anak. Kathura wa manazil mardiyat fabtuliya fi dzalika kulluhu wa dhahaba an akhirih. Itu Allah Subhanahu wa taala cabut satu persatu. Ternaknya Allah cabut. Barakallahu fiik, bisnisnya Allah cabut satu persatu, anaknya dicabut satu persatu, istrinya kabur berlarian, ada yang dicabut satu persatu. Allah Subhanahu wa taala uji siapa? Nabi Ayub. Hanya tinggal satu istri bapak saya. Namanya Layya binta Hensyah. Binta Ya'qub, dari keturunan Nabi Ya'qub sampai nasabnya ke Nabi Ibrahim alaihi salam. Satu-satunya yang setia menemani siapa? Nabi Ayub. Ya karena begitu bapak saya, ibu-ibu saya, perempuan itu dia diuji dikala terjun bebasnya kondisi ekonomi suaminya, dan suami itu diuji dikala dia mendapatkan kekayaan. Taib, umumnya perempuan itu dia kurang bisa bertahan dengan kondisi ekonomi yang lemah. Karena itu ujian siapa? Perempuan. Sementara laki-laki itu diuji saat kapan? Saat dia kaya. Gak mungkin antum pengen nikah 2 kali kalau lagi miskin. Barakallahu fiik. Biasanya orang pengen nikah yang kedua kali itu kapan? Ketika kaya. Perempuan diuji ketika miskin, laki-laki diuji kapan? Ketika kaya. Tidak ada yang tertinggal kecuali satu istri. Beliau diuji dengan penyakit juzam namanya, lerpa. Penyakit kulit.
Walam yabqa minhu salim siwa qalbuhu wa lisanuhu, ay siwa qalbihi wa lisanihi yadhkuru bihim Allah subhanahu. Tidak ada yang tinggal, semua rusak Bapak saya, kecuali apa? Qalbunya. Allah tinggalkan satu, kecuali hatinya. Mungkin antum mengeluh, akhi, ketika kita mendapatkan musibah, ya Allah, musibah apa lagi ini? Ya Allah, musibah apa lagi ini? Ya Allah, musibah apa lagi ini? Makanya Allah subhanahu wa ta'ala, ay Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyaddun nasi bala al-anbiya, thumma salihun, thumma al-amsal fal-amsal. Yubtala ar-rajul ala qadri dinihi. Seseorang itu dia akan diuji oleh Allah berdasarkan kuatnya agamanya. Kuatnya agama? Kuatnya agamanya. Fa in kana fi dinihi salabatun. Kalau agamanya itu kokoh, zida fi balaihi. Allah akan menambahkan ujian untuk dirinya. Waduh, nggak jadi berani alim nih Ustadz kalau begitu. Berarti itu menunjukkan kadar antum. Berarti kalau kita ini tidak berani menjadi orang yang ahli ibadah. Barakallahu fiik. Itu Nabi Ayub alaihi salam. Sampai semua manusia meninggalkan beliau, ditinggalkan di tempat ujung daerah, tidak ada yang mau dekat dengan beliau. Yang tinggal hanya siapa? Hanya satu istrinya, dan beliau benar-benar di puncak kesabaran. Nabi Ayub alaihi salam. Barakallahu fiik. Beliau diuji, ada yang mengatakan 7 tahun, ada yang mengatakan 18 tahun, ada yang mengatakan lain dari itu. Imam Yazid ibn Maisarah, beliau berkata, "Lamma ibtalallahu Ayyub alaihi salam bi dhihabil ahli wal mali wal walad, wa lam yabqa syai'un lahu ahsan adz-dzikr." Tidak tinggal dari beliau itu penyebutan yang baik. Nabi Ayub buruk. Kulitnya berjatuhan, tidak ada orang berani dekat, baunya busuk. Apa kata Nabi Ayub? "Ahmaduka rabbal arbabil ladzi ahsanta ilayya." Allah tinggalkan untuk dia apa? Qalbu. Dan hanya lisan. Yang tidak rusak kecuali 2. Lisan dan qalbu. Dengan itulah dia memohon kepada Allah. Aku memujimu ya Allah, Tuhannya segenap makhluk, yang engkau telah berbuat baik kepadaku. A'taitanil mala wal walada falam yabqa min qalbi syu'bah illa waqad dakhalahu dzalik. Yang dulu aku punya hati, tidak ada ruang satupun dari hati itu kecuali diisi oleh apa? Cinta dunia. Yang dulu aku punya hati, taib, engkau berikan harta, engkau berikan ternak, engkau berikan anak, engkau berikan istri. Tidak ada satu ruang kecuali terisi dengan apa? Berfikir tentang itu. Lalu apa kata beliau? Fa akhadta dzalika kullahu minni wa faraqta qalbi falaysa yahulu baini wa bainika syai'. Sekarang engkau ambil semuanya itu ya Allah, dan itulah yang menjadikan hati itu menjadi kosong. Tidak ada ruang kecuali apa? Tidak ada perantara untuk aku, antara aku dengan dirimu ya Allah. Tidak ada perantara antara diriku denganmu ya Allah. Lau ya'lamu aduwi iblisu billadzi sana'tu hasadani. Kalau sekiranya iblis itu tahu, nih saya iblis saja itu hasad kepada diriku. Allahu akbar. Nabi siapa? Nabi Ayyub alaihi salam. Dalam kondisi seperti itu Bapak saya, dia masih mampu mengucapkan itu. Engkau mengambil itu dari hatiku, engkau mengosongkan itu dari hatiku. Dengan setelah itu tidak ada halangan lagi antara aku dengan siapa? Engkau. Ini mirip dengan kasus baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau pernah sholat Bapak saya, selesai dari sholat, kemudian beliau tiba-tiba berdiri cepat. Faqama musri'ah. Kemudian beliau berdiri cepat. Ketika beliau berdiri cepat, kemudian beliau menuju ke salah satu kamar dari kamar istri beliau. Para sahabat yang melihat itu, fa'ajiban nasu ala dzalik. Mereka panik melihat Nabi seperti itu. Yang biasanya beliau zikir setelah sholat, tiba-tiba beliau berdiri. Kemudian manusia melihat panik kepada Rasulullah. Ada apa dengan Rasulullah? Apakah Rasulullah sakit? Apakah kita akan diserang oleh musuh? Dan Rasulullah melihat kondisi itu. Fa kharaja alaihim, Rasulullah keluar dan mengabarkan kepada mereka. Apa kata baginda? Dzakartu syai'a min tibrin indana. Aku ingat sesuatu di rumah. Aku punya sepotong emas. Kata siapa? Rasulullah. Aku punya sepotong emas. Fakarihtu an yahbisani.
Dan itu aku sangat benci kalau sepotong emas itu memenjarakan tafakurku dari tafakur kepada Allah. Dan itu aku sangat benci kalau sepotong emas itu menghalangi hatiku dari apa? Zikir kepada Allah. Barakallahu fiik. Nasihat saya bapak saya. Kita kadang mulai dari solat sampai akhir solat, nggak ada yang kita pikirkan kecuali apa? Dunia. Lalu apa kata Rasulullah? Fa'amartu biqismatih. Diperintahkan sama istrinya, udah bagikan saja itu emas. Ada kira-kira kita berani seperti itu? Antum lagi mikirin mobil gitu kan? Allah gitu kan? Baru tadi beli mobil baru gitu kan? Kepikir di mana? Di solat. Apalagi yang suka nyimpan uang misalkan, deposito uang. 1 miliar, 2 miliar. Tayyib, berpikir di dalam solat. Apalagi tadi habis baca berita. Oknum, bangkar-bangkar yang suka nilep uang apa? Nasabah. Kamu mulai takut biasanya. Allah, gantian uang saya nih kayaknya hilang ini. Tayyib. Ya jangan mikir yang 1 miliar, 2 miliar. Kita saja yang 1 juta kadang berpikir apa saya? Berpikir di dalam solat. Padahal tadi sebelum solat nggak pernah berpikir. Begitu di solat berpikir. Bagaimana caranya biar bisa nambah 1 juta jadi 2 juta. Bagaimana bisa nambah dari 2 juta menjadi 3 juta. Alhamdulillah sekarang saya bisa beli motor 1. Kayaknya saya ingin beli motor 1 lagi nih. Buat siapa? Buat istri. Yang tadi nggak mikir, di salat mikir. Allahu Akbar. Apa kata Rasulullah? Fakarihtu an yahbisani. Maka aku sangat benci kalau itu memenjarakan tafakurku dari siapa? Dari Allah kepada Allah. Fa'amartu biqismatih. Aku perintah dia bagikan saja itu apa? Emas. Supaya beliau tidak lalai dari zikir. Karena kebiasaan baginda Rasulullah SAW, beliau itu tidak memberikan dunia itu lebih 3 hari di tangannya. Kalau kita deposito untuk masa pensiun. Rasulullah itu tidak meninggalkan harta di tangannya 3 hari. 3 hari harus habis. Harus habis. Imma sedekah, imma keluarga dan yang lainnya. Makanya saya nasihati 2 hal di sini. Suami jangan pelit, ikuti siapa? Rasulullah. Dan juga jangan boros. Boleh nabung, thayyib untuk kebaikan-kebaikan rumah tangga. Jangan antum langsung praktekin nanti. 1 hari, 2 hari, 3 hari. Kita punya uang, habis belanja sama keluarga. Thayyib. Pertama, jangan pelit sama keluarga. Kedua, jangan boros. Itu siapa? Nabi Ayub alaihissalam. Falaqiya iblisu min dzalika munkiran wa qad qala bi ayyubil bala. Nabi Ayub alaihissalam beliau diuji dengan penyakit apa tadi? Juzam, yaitu kulit dan dagingnya apa? Berjatuhan. Sampai beliau disebutkan diasingkan sebuah tempat daerah yang di situ tempat sampah. Yaitu mulqan ala kanasati bani Israel takhtalifu dawab fi jasadih. Beliau diasingkan ke tempat sampah dekat dari gerejanya orang-orang Israel. Taib. Kemudian di situ biasa lewat hewan-hewan, bahkan anjing-anjing biasa lewat. Makanya badan beliau disebutkan di dalam riwayat suka diinjak oleh siapa? Oleh anjing. Barakallahu fiik. Itu kondisi siapa? Nabi Ayub alaihissalam. Makanya istrinya itu bapak saya saking tidak kuatnya. Apa kata istrinya? Coba engkau minta kepada Allah. Kepada Allah. Disebutkan di dalam riwayat wa fi yaumin bakat zaujatuhu 'inda ra'sihi fasa'alaha ma yubkiki. Istrinya suatu hari lagi tidur di pangkuannya siapa? Nabi Ayub. Tiba-tiba air matanya deras. Menangis. Lalu suaminya bertanya, "Ma yubkiki? Kamu kenapa menangis?" kata Nabi Ayub. Qalat, "Tadzakartu ma kunna fihi min 'izzin wa 'aishin." Aku ingat di waktu kita serba berkemudahan. Ya mungkin kalau ibu-ibu sekarang mungkin di waktu apa? Serba berkemudahan. Beli ini, beli itu, belanja, shopping. Dulu di masa apa? Waktu muda. Pengen pergi tinggal pergi. Karena semua serba ada, uang ada, alat transportasi ada. Ma kunna fihi min 'izzin wa 'aishin. Kami ingat pada waktu kita serba berkemudahan. Tsumma nazartu ila halina al-yawm fabakaitu. Kemudian aku lihat kondisi kita sekarang.
dalam kondisi serba berkesusahan, makan saja susah. Bapak saya, istri beliau itu keluar untuk mencari pekerjaan, dengan itu beliau bisa mencari apa? Makan. Dengan itu bisa beliau mencari makan. Untuk siapa? Untuk suami, untuk suaminya. Oh, kalau istri zaman sekarang nggak tahan pastinya. Pasti ini dimasukkan ke dalam bab syar'i untuk apa? Bolehnya menggugat siapa? Suami. Allahu Akbar. Ini siapa? Layyah binta Minsyah binta Ya'qub alaihis salam. Ada juga mengatakan namanya itu Rahmatullah. Siapa namanya? Rahmatullah. Ada namanya Rahmatullah. Biasanya kalau kita di sini siapa? Laki-laki misalnya Rahmatullah. Kalau beliau ini Rahmah namanya. Dipanggil siapa? Rahmah. Bismillah. Beliau dipanggil Rahmah. Lalu apa kata Nabi Ayyub alaihi salam? Faqala laha, lalu Nabi Ayyub berkata kepada istrinya, "Atazkurina al-'izza alladhi kunna fihi? Kam tamatta'na fihi min as-sinin?" Kata suaminya. "Tayyib. Tidakkah engkau ingat ketika kita dalam kondisi apa? Serba berkemudahan. Sekarang saya tanya," kata Nabi Ayyub, "kita dalam kondisi berkemudahan, berapa tahun kita lewati itu?" Apa kata istrinya? 70 sinin, ay 70 sana. Kita lewatinya berapa tahun? 70 tahun. Kemudian Nabi Ayyub alaihi salam bertanya lagi kepada beliau, "Kalau begitu, fakam madha alaina fi hadzal bala?" Sekarang saya tanya, kita sudah melewati masa-masa ujian ini berapa tahun? Qalat 10 sinin. Apa kata istrinya? 7 tahun. Lalu apa kata Nabi Ayyub? Isbiri, sabarlah. Sabarlah hatta nakuna fil bala'i 70 sanatan kama tamatta'na fil rakha'i 70 sana. Sabarlah sampai kita melewati masa ujian ini 70 tahun sebagaimana kita menghabiskan masa berkemudahan kita selama berapa tahun? 70 tahun agar impas semuanya. 70 tahun kita menikmati nikmat dan kita harus siap untuk diuji oleh Allah berapa tahun? 70 tahun. Lalu apa kata beliau? Ba'da dzalik ijza'i au da'i. Setelah itu kalau kamu enggak tahan silahkan kamu pergi, atau silahkan kamu menggerutu, atau tetap tinggal bersama saya. Alaihi salatu wassalam. Nah, kadang kita begitu Bapak saya. Kita kadang diuji, baru kita kadang diuji berapa? Sebulan. Berdoa sehari, ya Allah lepaskan saya dari ujian. Seolah-olah doa itu harus dikabulkan hari itu juga. Akhirnya futur. Dia menggerutu banyak hal. Padahal saat ini sudah hijrah ke sunnah. Setiap hari pakai gamis, ya Allah. Sudah mulai mengenakan apa? Pakaian sunnah. Saya sudah mengamalkan jenggot, ya Allah. Alhamdulillah. Sudah sering hadir di majelis ilmu. Alhamdulillah. Tapi kenapa ya Allah tidak diangkat-angkat saya punya apa? Ujian. Ya mungkin sebagian kita bertransaksi seperti itu dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fiik. Bahkan sampai kata Nabi Ayyub alaihi salam, "Falam yakum ala babi ahad yashkuni li zulmin zalamtuhu wa anta ta'lamu dzalika." Aku ini enggak pernah menzalimi siapapun ya Allah. Seorang pun enggak pernah saya zalimi. Tidak pernah ada orang datang ke pintu rumahku untuk mengadu tentang kezaliman diriku kepadanya. Enggak pernah, kata siapa? Nabi Ayyub. Karena orang-orang datang Bapak saya ketika melihat Nabi Ayyub sedih dia. Ya Allah, ini Nabi Ayyub ini dosanya apa sampai diuji seperti itu? Makanya Bapak saya kalau kita lihat diuji jangan menyangka bahwasanya ujian itu karena dosa atau maksiat. Siapa tahu hanya untuk Allah uji kesabarannya sejauh mana. Lalu apa kata beliau? Wa annahu kana la yuta ay wa annahu kana yuta'u li al-firash fa atrakuha wa aqulu li nafsi ya nafsu. Bahkan beliau tidak pernah meletakkan dirinya di mana? Di firash. Apa firash? Di atas kasur. Tidak pernah tidur di atas kasur. Sampai-sampai beliau berbisik atau mengatakan kepada jiwanya, "Ya nafsu, innaki lam tukhlaq li was'il fush, ma taraktu dzalika illa ibtigha'a wajhik." Ya Allah, sampai dikatakan dirinya, "Wahai jiwa, kamu tidak diciptakan untuk tidur di atas kasur.
Kamu tidak diciptakan untuk tidur di atas dipan. Dan semuanya itu aku tinggalkan demi apa? Hanya untuk wajahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fiik. Beliau diuji berapa tahun? 7 tahun. Akhirnya syaitan melihat kondisi Nabi Ayub ka'annahu batal. Seakan beliau itu seperti apa? Seorang pasukan yang berdiri tegak di bawah suruhan pimpinannya, diam-diam, gak berani bergerak, seperti gunung yang kokoh berdiri, tidak bisa digerakkan oleh angin yang bergerak. Maka syaitan merasa iri dengan siapa? Nabi Ayub. Karena syaitan pernah diuji oleh Allah dengan penciptaan Adam alaihissalam. Itu pun dia gak bisa bersabar. Sementara Nabi Ayub diuji dengan kesusahan dan kesempitan, dia mampu bersabar. Maka syaitan, dia datang kepada dua temannya Nabi Ayub alaihissalam. Dia berkata kepada temannya, apakah kamu ingat Ayub, sahabat dekatmu? Ya, saya ingat Ayub, sahabat dekat saya, dan dia sedang diuji dengan sakit. Coba datang ke rumahnya. Coba kamu jenguk, bawakan ini khamar kepada dia. Bawakan ini khamar kepada dia. Agar dia minum khamar ini, kalau dia minum maka dia akan sehat. Maka dua orang ini benar datang ke sisi Nabi Ayub alaihissalam. Kemudian dia bertamu, dia mengatakan, wahai Ayub, kasihanilah dirimu, engkau dalam kondisi sakit. Ini ada obat. Khamar, ini kalau kamu minum langsung sehat. Apa kata Nabi Ayub? Ini sepertinya kamu sudah kedatangan syaitan. Silahkan kalian pergi. Silahkan kalian pergi. Kemudian kedua, syaitan datang kepada istrinya siapa? Nabi Ayub. Nabi Ayub, istrinya itu kerja di orang, menunggu anak kecil. Biasa dibuatkan makanan, dibuatkan susu. Kemudian anak kecil itu dibuatkan susu sampai dia tertidur. Sampai dia tertidur. Kemudian dia datang, dia punya tuan, dia datang. Dia lihat anaknya sedang tidur. Lalu istri Nabi Ayub mengatakan, anakku sudah tidur. Ini susu baru saya buat, masih hangat. Apa kata tuannya? Kalau begitu kamu bawa pulang. Kamu bawa pulang. Boleh kamu minum nanti di rumah. Istrinya senang. Diperuntukkan untuk siapa? Nabi Ayub. Beliau pulang membawa susu tersebut. Nabi Ayub di atas tempat tidurnya berkata, disuguhkan untuk siap minum. Apa kata Nabi Ayub? Kamu dapat dari mana susu ini? Karena Nabi Ayub tidak ingin satu nasi itu masuk dari hal yang haram. Itu Nabi Ayub. Mungkin kalau kita berkata apa saya ya, ini sudah sakit, sudah susah. Tayyib, sombong lagi, nggak mau makan. Nanya lagi, mau halal, mau haram. Nabi Ayub nanya sama istrinya, kamu dapat dari mana? Dia cerita kondisinya. Tapi apa kata Nabi Ayub? Enggak, saya nggak mau makan. Saya nggak mau minum. Kenapa? Kamu balik ke rumah itu, sepertinya anak itu sudah bangun dan dia sedang menangis menunggu susunya. Akhirnya istrinya dengan kesal, dia berkata apa istrinya? Apa kata istrinya? Ta'isa Ayyubu al-khata'u. Celaka Ayub ini. Ayub celaka. Sudah sakit, salah lagi. Itu kata siapa? Istrinya. Dengan kesal istrinya itu bawa air susu itu pulang. Karena sudah dibantu sama istrinya, Nabi Ayub demikian. Sampai dia datang ke tempat itu, begitu dia buka pintu, ternyata benar, anak itu didapati nangis, dia tidak ingin makan, dia tidak ingin minum, kecuali susu yang dibuatkan oleh siapa? Istrinya Nabi Ayub. Maka apa kata istrinya? Begitu melihat kejadian itu, persis apa yang dikatakan oleh suaminya. Setelah itu apa katanya? Rahimallahu Ayub. Semoga Allah merahmati siapa? Nabi Ayub. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita lanjut sebentar, ibu-ibu saya dan bapak saya. Taib, Nabi Ayub alaihi salam, ketiga kalinya syaitan datang kepada istrinya. Membisikkan kepada istrinya, Nabi Ayub kalau ingin sehat, kasih dia satu lalat ini. Dia sembelih lalat ini, atau dia kurbankan lalat ini untuk siapa? Untuk berhala fulan, untuk patung fulan. Nanti setelah dia sembuh, dia taubat kepada Allah. Indah ya. Taib, dia kurbankan lalatnya, nanti kalau sembuh
taubat. Istrinya ngabarkan kepada suaminya, ini ada tawaran biar kamu sehat. Apa kata suaminya? Sepertinya kamu telah kedatangan iblis. Al-khabith. Tidak berhasil. Tidak berhasil. Kemudian orang-orang semua kumpul, datang menjenguk Nabi Ayub alaihi salam dan menuduh Nabi Ayub tidak-tidak. Menuduh Nabi Ayub tidak-tidak. Bahwa Nabi Ayub diuji sekian puluh tahun, dosa apa yang pernah dia perbuat sampai sedemikian Allah uji. Makanya demikian itulah salah satu kenapa Nabi Ayub alaihi salam berdoa. Bukan karena beliau tidak tahan. Bukan karena beliau tidak tahan. Tetapi untuk membuktikan bahwa Ayub bukan diuji oleh Allah karena dosa dan maksiat. Tetapi Nabi Ayub diuji karena kenapa? Diuji untuk ditinggikan derajatnya oleh Allah. Dalam riwayat lain menyebutkan bahwa Nabi Ayub sengaja memilih untuk diuji oleh Allah. Sekian puluh tahun. Maka setelah sekian puluh tahun, maka Nabi Ayub alaihi salam minta untuk disudahi dari penyakitnya dan disembuhkan dari penyakitnya. Ya Rabbi, anni massaniyal dhurru wa anta arhamur rahimin. Ada yang menyebutkan demikian. Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan di tempat lain, urkud birijlik. Letakkan kakimu. Hadza muktasalun barid wa syarab. Di air ini, air yang sejuk dipakai untuk mandi dan minum. Maka dia letakkan kakinya di situ. Maka Nabi Ayub alaihi salam Allah kembalikan kulit-kulitnya. Allah kembalikan keluarga-keluarganya. Wa atainahu mislahu ay wa atainahu ahlah. Kami kembalikan anak-anaknya. Ada menyebutkan bahwa malaikat datang kepada Nabi Ayub. Wahai Ayub, Allah akan mengembalikan anak-anakmu. Pilihan ada di kamu. Sementara anak-anakmu yang sudah dipanggil oleh Allah tempatnya di mana? Di surga. Kalau kamu ingin anak-anak itu dikembalikan, akan dikembalikan oleh Allah. Maka Nabi Ayub memilih untuk anak-anak itu tetap di surga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dimudahkan bagi Nabi Ayub untuk punya anak selanjutnya. Persis dan sama jumlahnya sebagaimana anak yang sudah dicabut oleh Allah. Nabi Ayub alaihi salam kemudian dikembalikan harta-hartanya. Bahkan disebutkan di dalam riwayat Nabi Ayub diberikan pakaian-pakaian dari surga. Kemudian beliau duduk di sebuah dipan. Begitu istrinya pulang dari pekerjaannya, begitu capek dan lelahnya. Sebelumnya Nabi Ayub berdoa. Ketika istrinya dalam kondisi sesulit-sulitnya kondisi. Tidak ada lagi beliau tawarkan dari jasa, semua orang menolak. Semua orang menolak. Sampai akhirnya istrinya tidak ada jalan lain kecuali dia menjual dari kepangan rambutnya. Dipotong, kemudian dijual sama orang. Akhirnya dari hasil menjual itu ditukar dengan makanan itu dibawa pulang untuk makannya siapa? Nabi Ayub. Allah, istri yang sangat berbakti. Akhirnya Nabi Ayub bertanya, dari mana makanan ini? Kata istrinya, dari hasil kerja, dari hasil saya jual beli. Barakallahu fik, halal, dimakan sama Nabi Ayub. Keesokan harinya kesulitan lagi istrinya untuk mendapatkan nafkah, untuk mendapatkan makanan. Akhirnya apa? Tidak ada jalan lain kecuali kepangan rambutnya satu dipotong lagi sama siapa? Sama istrinya. Dijual, ditukar dengan apa? Makanan. Akhirnya ketika kedua kalinya Nabi Ayub bertanya kepada istrinya, kamu dapat dari mana makanan ini? Akhirnya dia buka khimar, dia buka kerudungnya dan mendapati rambut istrinya sudah habis dipotong untuk dijual, untuk dicari makanan untuk makannya siapa? Nabi Ayub. Itulah yang membuat Nabi Ayub itu menjadi apa? Menjadi tidak tega untuk melihat istrinya sampai sedemikiannya berjuang untuk siapa? Nabi Ayub. Dalam kondisi terdesak itulah Nabi Ayub berdoa. Allahumma massaniyadh dhurru. Sesungguhnya aku ditimpa dengan penyakit. Wa anta arhamur rahimin. Sesungguhnya engkau adalah zat yang sangat penyayang kepada orang-orang butuh kasih sayang. Maka Nabi Ayub disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia duduk di atas dipan dengan mengenakan pakaian yang diturunkan dari surga. Kemudian istrinya masuk. Lalu istrinya mengatakan, wahai fulan, siapa kamu? Apakah kamu melihat di sisimu ada orang sakit? Kok saya tidak melihat sekarang orang tersebut ada di sisiku? Aku khawatir kalau orang itu diambil oleh singa atau dimakan oleh anjing. Barakallahu fiik. Karena sudah kondisinya parah. Sudah seperti seonggok daging bangkai yang siap dimakan oleh apa? Oleh hewan.
Maka apa kata fulan yang duduk di atas dipan? Ini aku suamimu Ayub. Apa kata istrinya bertanya? Saya tidak percaya wahai fulan. Saya tidak percaya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala satukan kembali kebahagiaan itu di atas kebahagiaan setelah Allah Subhanahu wa ta'ala uji. Siapa? Nabi Ayub alaihissalam. Artinya ibu saya dan bapak saya, ujian itu pasti akan ada jalan keluarnya. Hanya kita tunggu sabar kapan Allah Subhanahu wa ta'ala bukakan dari masalah-masalah yang kita sedang diuji. Kemudian Nabi Yunus alaihissalam ketika beliau berdakwah ditolak oleh orang-orang kampung. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban. Kemudian Nabi Yunus marah. Ya wajar sebagai seorang manusia didakwahi setiap siang malam didakwahi. Sampai Nabi Yunus mengancam kaumnya. 3 hari akan datang azab dan saya akan keluar. Benar Nabi Yunus keluar. Maka keluarganya atau orang-orang yang di situ didakwahi bahwa dia percaya Nabi Yunus itu siapa? Nabi, Rasul. Sementara Nabi atau Rasul itu kalau sudah berdoa terkabul atau tidak? Terkabul. Akhirnya begitu Yunus pergi, semua orang masuk Islam. Semua orang memeluk hidayah. Barakallahu fiik. Karena sudah diancam sama Nabi Yunus 3 hari turun apa? Azab. Akhirnya orang-orang yang beriman itu dia pergi ke tanah lapang semuanya sambil membawa ternak-ternaknya. Yang punya sapi dibawa sapi, yang punya kambing dibawa kambingnya, anak-anaknya dibawa, dipisahkan dari ibunya, dibawa semuanya. Semua berdoa ilhah kepada Allah untuk diselamatkan dari azab, dan hewan-hewan semuanya mengeluh dengan suaranya, berteriak dan mengahung untuk minta apa? Minta agar Allah undur azabnya. Maka itulah Allah berfirman, falaula kanat qaryatun amanat fanafa'a imanuha. Apakah tidak ada satu kaum atau satu umat yang dia beriman, dia bermanfaat imannya itu untuk dirinya sendiri, illa qauma Yunus, kecuali siapa? Kaumnya Yunus. Kemudian Allah angkat dari mereka azabal khizyi fil hayati dunya, azab yang menghinakan mereka di dunia, wa mata'nahu ila hin. Kemudian Allah berikan mereka kebahagiaan sampai waktu yang ditentukan. Diangkatnya azab itu karena kenapa? Karena beriman. Akhirnya Yunus alaihissalam naik sampan sebagaimana masyhur, sampannya apa? Tajaljalat. Sampannya oleng karena keberatan penumpang. Nabi Yunus hamba soleh. Dilihat di situ sujud, dilihat di situ syukur, dilihat di situ ruku. Orang-orang akhirnya melakukan qur'ah. Diundi untuk siapa? Dibuang ke laut. Setiap undian keluar nama Yunus. Yunus ahli ibadah. Kalau kita buang ke laut tidak ada lagi yang berdoa di atas mana? Di atas kapal. 2 kali, 3 kali Yunus. Akhirnya Yunus ketika 3 kali namanya keluar, semua orang tidak ingin Yunus, tetapi dialah yang melemparkan dirinya. Maka Allah memerintah ikan untuk apa? Untuk datang membelah laut, untuk memakan atau untuk mengambil siapa? Nabi Yunus. Lalu Allah katakan, kamu jangan sobek sedikit saja dari dagingnya, karena Yunus itu bukan makananmu dan bukan rizkimu. Cukup kamu ambil, dan tempatmu itu adalah sebagai penjara bagi siapa? Nabi Yunus. Begitu dimakan oleh ikan, kemudian dibawa menyelam ke dasar lautan. Nabi Yunus menemukan tempat yang sangat gelap. Tempatnya tempat gelap di dasar lautan, kemudian gelapnya di dalam perut ikan. Kemudian Nabi Yunus begitu sampai ke bawah dasar, yasma'u sautan hissiyan, dia mendengar suara-suara yang dia bertasbih, bertahmid kepada Allah, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah maka beliau mengucapkan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin fastajabna lah. Maka malaikat-malaikat ketika mendengar doa ini, terdengar sampai disebutkan dalam riwayat di bawahnya arsy, terdengar lirih suaranya siapa? Nabi Yunus. Malaikat bertanya kepada Allah, ya Allah, aku mendengar suara yang datang dari tempat yang asing, yang tidak ditempati oleh manusia. Barakallahu fiik, dia tinggal di mana? Dia tinggal dalam perut ikan. Sementara manusia tinggal di daratan. Makanya Nabi Yunus ketika dia pingsan di dalam perut ikan, dia gerakkan kakinya. Dia kira dirinya sudah meninggal. Digerakkan kakinya, dia bergerak. Maka apa kata Nabi Yunus? Berkata kepada Allah, ya Allah, aku jadikan tempat ini sebagai tempat sujudku dan tetap beribadah kepadamu. Kemudian Allah berkata, itulah hambaku Yunus. Aku ingin memenjarakan dia. Lalu malaikat yang senantiasa membawa catatan amal naik, membawa catatan amal soleh, diperiksa sama malaikat. Yunus,
Hambamu yang senantiasa melakukan amal soleh, yang kita setiap hari angkat amal solehnya kepadamu ya Allah. Yunus, iya Yunus kata Allah. Lalu apa kata malaikat? Ya Allah, saya bertawassul dengan amal soleh yang dia lakukan agar engkau menyelamatkannya. Maka apa kata Allah? Fastajabnalah. Maka kami selamatkan maka kami selamatkan Yunus. Dimuntahkan di tepi pantai di dalam riwayat, dan dimuntahkan di sebuah tempat di dalam riwayat. Wa najainahu minal ghammi kadzalika nunjil mu'minin. Demikian kami selamatkan orang-orang beriman. Itu sekian dari kisah-kisah. Makanya disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innahu lam yad'u biha muslimun rabbahu fi syai'in qat illa istajabalah. Tidak ada seorang muslim yang berdoa dengan doanya Nabi Yunus kecuali Allah akan kabulkan doanya. Barakallahu fiik. Makanya orang kalau mau berdoa sertakan Allahumma subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Ini disebut oleh para ulama al-i'tirafu bidzam, mengakui dosa dan kesalahan. Mengakui dosa dan kesalahan di depan Allah itu salah satu syarat doa itu apa? Diterima. Kemudian kisah dikabulkan doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mendoakan siapa? Abu Hurairah. Kita selesai sampai jam 8 insyaallah. Ketika Abu Hurairah pulang ke rumahnya mendakwahi ibunya, tidak bisa masuk Islam. Sampai suatu hari ketika Abu Hurairah pulang, kemudian di rumahnya mendengarkan ucapan dari ibunya, berkata sesuatu yang tidak baik tentang siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Abu Hurairah sedih dengan kondisi itu, dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, doakanlah ibuku untuk masuk Islam. Allahumma hdi umma Abu Hurairah. Ya Allah, berikan hidayah untuk siapa? Ibunya Abu Hurairah. Kemudian benar, begitu dia pulang, terdengar suara terompah, datang Abu Hurairah. Kemudian ibunya memasang kerudungnya, cepat dari rumah, bersedia untuk membukakan pintu Abu Hurairah. Dari dalam rumah berkata, ya Abu Hurairah, tunggu di depan pintu. Tunggu di depan pintu. Akhirnya ibunya menaikkan kerudung dan dia buka pintu. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Maka itulah 2 kali air matanya tumpah. Siapa? Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Tumpah ketika dia pertama kali datang kepada Rasulullah. Menangisnya sang bunda tidak bisa masuk Islam, dan kedua kalinya tumpah karena senangnya bunda masuk Islam. Kemudian dia minta doa lagi kepada Rasul. Ya Rasulullah, doakanlah aku agar kami ini menjadi satu keluarga yang cinta kepada seluruh kaum muslimin, dan agar kaum muslimin cinta kepada aku. Maka setelah itu Rasulullah berdoa, ya Allah, jadikanlah Abu Hurairah dan keluarganya cinta kepada kaum muslimin, dan jadikanlah kaum muslimin cinta kepada Abu Hurairah. Setelah itu apa kata Abu Hurairah? Tidak ada yang mengenal atau mendengar namaku kecuali pasti dia akan cinta kepadaku. Kemudian kisah selanjutnya, dikabulkannya doa. Mungkin kita akan berpindah ke para sahabat Rasulullah. Iya, sahabat Rasulullah. Mungkin kita akan berpindah ke orang yang bukan sahabat Rasulullah, agar mungkin doa itu semakin dekat dengan kita. Seseorang disebutkan oleh Syekh Mukhtar As-Sankiti rahimahullah. Dia seorang yang kuliah tapi sambil bekerja. Dia kuliah di Madinah sambil bekerja. Bekerja mengumpulkan sampah-sampah di tempat-tempat, kemudian dia jual. Dan dikenal oleh masyayikh bahwasanya anak ini apa? Anak ini bekerja. Kemudian setiap dia mendapatkan uang dari hasil kerjanya itu, dia letakkan di sebuah laci, di sebuah tempat yang dekat dari tangan ayahnya. Karena ayahnya buta. Dan anak ini sebagai tulang punggung untuk mencari apa? Mencari nafkah. Kemudian setiap dia pulang bawa uang diletakkan di laci, agar bapaknya itu mudah untuk mencari uang. Setiap anak ini pulang meletakkan uangnya di laci, apa kata bapaknya? Berdoa, Allahumma ij'alhu min ahlil Qur'an wa khassatik. Ya Allah, jadikanlah anakku ini menjadi ahli Qur'an dan orang kekhususanmu ya Allah. Sampai akhirnya datang masa untuk dia diuji tesis doktoralnya. Sebelumnya dikenal oleh syekh, masyayikh dikenal.
Kalau anak ini merupakan tulang punggung apa? Keluarganya. Begitu dia masuk ke kantor untuk diuji tesis doktoralnya, semua masyayikh mengatakan apa? Assalamualaikum warahmatullahi ya masyayikhuna, ya syekhana. Semua masyayikh berkata, Assalamualaikum warahmatullahi ya syekhana. Dipanggil apa? Dipanggil syekh oleh guru-gurunya. Kemudian oleh guru-gurunya menyempatkan dan menempatkan dia di sebuah tempat yang khusus sampai tumpahlah air matanya. Apa kata masyayikh bertanya? Ma yubkik? Kamu kenapa nangis? Kamu kenapa nangis? Ini hari berbahagiamu. Apa kata anak tersebut? Tidak ada membuat aku menangis kecuali aku ingat sekian puluh tahun lalu bahwasanya aku dengar setiap kali aku naruh uang, orang tua aku berdoa, Allahumma ij'al ibni min ahlikal Qur'ani wa khassatik. Ya Allah, jadikanlah anakku ini sebagai ahli Quran dan kekhususanmu. Maka hari ini dia terdaftar menjadi apa? Ahli Quran dan ahli tafsirnya Quran. Murid dari siapa? Syekh Mukhtar Asy-Shinqiti rahimahullah. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika beliau telah menemukan kulitnya itu semakin lapuh, ketika telah menyadari dirinya itu rambutnya memutih, artinya umurnya apa? Umurnya tidak lama. Maka beliau mendatangi sebuah sungai, kemudian merenungi kehidupannya di situ. Sambil beliau duduk mengumpulkan batu-batu dan kerikil-kerikil yang ada. Kemudian beliau menyungkurkan diri di atas lututnya dan bersimpuh di hadapan Allah. Ya Allah, sesungguhnya usiaku ini sudah tua dan aku ingin pulang kepadamu. Maka tidak lama dari itu Allah subhanahu wa ta'ala memulangkan Umar ibn al-Khattab dengan terbunuhnya ketika apa? Ketika salat. Kisah-kisah orang-orang yang dikabulkan doanya. Sa'ad bin Abi Waqqas, seorang pemimpin, gubernur. Sa'ad bin Abi Waqqas, seorang pemimpin gubernur pada waktu itu. Akhirnya ada berita yang tidak enak sampai kepada telinga Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Berita tidak enak sampai kepada Umar, dikonfirmasi bahwasanya Sa'ad ibn Waqqas menjadi gubernur yang tidak baik, salatnya tidak baik. Maka Sa'ad ibn Waqqas dikonfirmasi sama Umar, kata masyarakat kamu salatmu tidak baik dan perlakuanmu tidak baik kepada rakyatmu. Maka apa kata Sa'ad ibn Waqqas? Aku salat sebagaimana salat Rasulullah, panjang di awalnya, pendek di akhirnya. Sunnah. Makanya salat panjang di awal, pendek di akhir. Jangan pendek di awal, lamanya di mana? Di akhir. Yukhalifu sunnah. Sunnah panjang di awal, pendek di akhir. Dan aku memperlakukan dengan baik. Akhirnya Umar ibn al-Khattab melakukan inspeksi di semua daerah-daerah, bertanya tentang Sa'ad ibn Waqqas. Semua orang mengatakan baik, sampai ada memberanikan diri berkata kepada Umar, ya Umar, intas aluni, kamu kalau nanya sama saya akan kabarkan kepada kamu bahwa Sa'ad ibn Waqqas adalah orang yang tidak adil kalau dia membagi. Sa'ad ibn Waqqas tidak ikut berperang bersama Rasulullah di perang Badar. Sa'ad ibn Waqqas adalah orang yang apa? Orang yang tidak amanah. Maka berita tersebut sampai ke telinga Sa'ad ibn Waqqas. Maka apa kata Sa'ad ibn Waqqas? Wallahi, in kana kadziban, kalau dia bohong wahai khalifah, atil umrah wa atil faqrah, panjangkan umurnya serta panjangkan kefakirannya, wa arid lahu lil fitan, dan hadapkan dia dengan fitnah-fitnah. Setelah itu, setelah berlalu sekian tahun, didapati Aba Sa'idah namanya. Aba Sa'idah menjadi peminta-peminta di jalanan Madinah. Lalu semua orang bertanya kepada Aba Sa'idah, ya Aba Sa'idah, gimana kondisimu? Aku ini adalah orang yang miskin, aku ini adalah orang yang fakir, aku ini adalah orang yang terfitnah, dan aku ini adalah orang yang terluka dengan doanya siapa? Sa'ad ibn Waqqas. Doa orang yang apa? Orang yang terzalimi. Kemudian doa orang yang buta. Pada bermalam di rumah Ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, seorang yang buta. Kemudian Ibn Umar biasa tengah malam beliau mengambil air wudu, beliau salat. Kemudian orang yang buta tersebut ikut salat bersama Ibn Umar dan mendengarkan dari bisikan doa dari Ibn Umar. Doanya panjang, saya tidak sebutkan. Maka dia berdoa dengan doanya Umar, maka keesokan harinya Allah subhanahu wa ta'ala membebaskannya dari apa? Dari buta. Maka itulah kata Ibn Umar, itulah doa yang pernah aku diajarkan oleh Rasulullah, yang aku tidak ingin ajarkan doa itu kepada orang agar dia tidak dengan doa tersebut dia minta dunia. Nanti cari ya,
Qul Allahumma rabbal arwahil faniyah wal ajsadil baliyah as'aluka bi ta'atil arwahir raji'ah. Doa tawassul dengan amal soleh, tawassul dengan kebaikan. Itu salah satu dari kriteria-kriteria doa itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga doa orang yang sakit ketika ia disembuhkan oleh Allah. Bahwa ada seseorang melalui telinganya itu keluar nanah. Keluar nanah. Barakallahu fiik, keluar nanah. Kemudian diperiksa oleh orang ahli kesehatan. Kemudian temannya datang. Fa'ata rajulun min ashabil Hasan. Teman baiknya datang, fashaka dzalika ilaihi faqala wayhak in kana syai'un yanfa'uka fa da'watu al-Ala ibn al-Hadrami allati da'a biha fil bahri wa fil mafazah. Kamu celaka. Kenapa kamu enggak minta doa? Doanya siapa? Ala ibn al-Hadrami. Apa doanya? Ya Aliyun, ya Azimun, ya Alimun, ya Halimun. Siapa yang minta dengan 4 nama ini dari nama-nama Allah dan sifat Allah, maka Allah akan lepas dari masalah-masalahnya. Dia berdoa setelah itu, lalu apa katanya? Fa wallahi ma barihna hatta kharajat min udhunihi wa lahatinina hatta saqatil ha'it wa bara'ah. Sampai dia lepas dari sakit telinganya. Ibu-ibu saya dan bapak-bapak saya, mungkin cukup kiranya ya untuk kita menghadirkan kisah-kisah itu. Maka dari kisah-kisah yang kita sebutkan tersebut, maka hendaknya seseorang itu harus memperhatikan di dalam doanya adab-adab berikut. Memperhatikan adab-adab berikut dan kita tutup dengan ini. Pertama, ikhlas di dalam berdoa. Kemudian kedua, jangan tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa. Makanya Rasulullah SAW la yazalu yustajabu lil 'abdi ma lam yad'u bi itsmin aw qati'ati rahimin ma lam yasta'jil. Senantiasa doa itu akan diterima oleh Allah dari seorang hamba selama dia tidak berdoa dengan doa keburukan, memutus tali silaturahim, dan dia tidak terburu-buru. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana terburu-burunya doa orang di dalam berdoa? Yaqulu qad da'autu falam ara yustajabu li. Aku berdoa dan aku tidak melihat doaku itu diijabah oleh Allah. Fayastahsiru inda dzalika wa yad'u du'a. Setelah itu dia bersedih, setelah itu dia meninggalkan doa. Itu orang yang apa? Taib. Kemudian ketiga, ad-du'a bil khair, doa kebaikan. Kemudian keempat, hudurul qalbi, hadirnya hati ketika berdoa. Hadirnya hati ketika berdoa. Kemudian kelima, itabatul ma'kal, memperbaiki makanan. Makanan yang halal, makan yang baik-baik supaya doa cepat keterima. Kemudian keenam, as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, bersalawat kepada siapa? Rasulullah. Kullu du'ain mahbubin hatta yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap doa itu dicintai hingga dia bersalawat atas Rasulullah. Perhatikan adab-adabnya. As-sana'u 'ala Allah qabla du'a, yaitu memuji Allah sebelum berdoa. Kemudian kedua, ad-du'a'u bismillahil a'zam, berdoa kepada Allah dengan namanya yang agung. Kemudian ketiga, husnul dhanni billah, berbaik sangka kepada siapa? Kepada Allah. Kemudian keempat, al-i'tirafu bidzambi, mengakui dosa dan kesalahan. Kemudian kelima, khafdus sauti walayyin, kemudian merendahkan suaranya. Ketika apa? Ketika berdoa. Rendahkan suara ketika berdoa, jangan teriak. Al-ilhahu fil mas'alah, mengeluh di dalam masalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketujuh, meniga-kalikan doa. Meniga-kalikan doa. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sa'ala al-jannata 3 marrat, siapa yang minta syurga 3 kali, qalatil jannah, syurga itu berkata, Allahumma adkhilhul jannah, ya Allah masuki dia ke dalam syurga. Dan siapa yang minta diselamatkan dari neraka 3 marrat, berapa kali? 3 kali. Faqalatin nar, maka neraka akan berkata, Allahumma ajirhu minan nar, ya Allah selamatkan dia dari neraka. Ya akhi, kita sudah minta berapa kali? Alhamdulillah. Ini berapa kali? 3 kali. Meniga-kalikan doa. Kemudian kedelapan, memperpendek doa. Memperpendek doa. Memilih doa-doa yang mengandung banyak kebaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Kemudian perhatikan waktu-waktu kita berdoa. Pertama, doa di tengah malam.
Kemudian kedua, doa di antara azan dan iqamah. Kemudian ketiga, doa di mana? Di dalam salat. Kemudian doa di dalam sujud. Kemudian doa setelah salat. Kemudian doa ketika an-nida'i wad du'a indal ba's. Kemudian ketujuh, ad-du'a fi sa'ati allati fi yaumil jumu'ah, yaitu doa di hari Jumat. Kemudian kedelapan, doa di hari Arafah. Kemudian kesembilan, doa ketika terdengar atau mendengar suara ayam berkokok. Suara ayam berkokok. Idza sami'tum siyahad dikah fas'alullaha min fadlihi. Jika kalian mendengar kokokan ayam, maka mintalah Allah keutamaannya. Fa innaha ra'at malakan. Karena sesungguhnya dia melihat apa? Malaikat. Wa idza sami'tum nahiqal himar. Kalau kalian mendengarkan lenguhannya himar, keledai, fata'awwadzu billahi minasyaitonir fa innaha ra'at syaitana, maka mintalah perlindungan dari kepada Allah dari syaitan, karena dia melihat siapa? Karena dia melihat syaitan. Kemudian ke-10, berdoalah ketika seseorang atau keluarga dalam kondisi sakratul maut. Minta maghfirah untuk dia, minta rahmat untuk dia. Kemudian minta di malam Lailatul Qadar, kemudian minta ketika turun hujan. Maka insyaallah dari waktu-waktu tersebut yang diterangkan di dalam nas-nas tempat dikabulkannya doa, wallahu a'lamu bissawab. Ini yang bisa kita sebutkan dari orang-orang yang dikabulkan doa, serta adab-adab dan syarat-syarat berdoa, dan tempat-tempat dikabulkannya doa. Semoga dari apa yang kita sampaikan menjadi ilmu dan bisa kita amalkan. Wallahu a'lamu bissawab. Ketika berdoa pada saat sujud, apakah diawali dengan pujian kepada Allah dan salawat kepada Nabi, atau langsung berdoa dengan dalil umum? Boleh. Alhamdulillah. Tayyib. Kemudian misalkan Alhamdulillah atau Allahumma salli ala Muhammad. Kemudian sebutkan dari apa? Kemudian sebutkan dari isi doa. Kemudian perhatikan, utamakan doa-doa yang warid dari Al-Quran, kemudian doa yang warid dari Sunnah. Kemudian setelah itu boleh susunan dari doa kita dengan berbahasa Arab. Kalau tidak dengan bahasa Arab, maka bisikkan di dalam hati, dan hadirkan hati bahwasanya waktu itu paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kedua, bolehkah berdoa dengan ayat terakhir surah Al-Baqarah yang dirutinkan dengan dimaksudkan bahwasanya itu sudah syariatkan? Tentu itu tidak boleh. Tentu itu tidak boleh. Karena itu masuk dalam kriteria atau masuk dalam kategori kategori dalam syariat. Maka masuk dia dalam keumuman dalil. Masuk dia dalam keumuman dalil. Tidak dikhususkan, tidak dirutinkan agar tidak menyerupai syariat dan tidak termasuk di dalam membuat kebid'ahan. Karena itu diterimanya sangat kecil dan ditolaknya itu sangat besar. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Ay kama qala sallallahu alaihi wasallam, wallahu a'lamu bis-shawab. Wasilatan laysa biriya. Wasilah itu bukan riya. Wasilah laysa bisyirkin. Wasilah itu bukan kesyirikan. Dan di antara wasilah yang diakomodir oleh syariat dan itu disepakati, itu adalah wasilah dengan amal saleh. Wasilah itu bukan riya. Riya kepada Allah dalam arti bahasa untuk memperlihatkan amal untuk Allah, dan itu boleh. Sementara wasilah bukan riya. Wasilah itu adalah mempertaruhkan amalan kebaikan kita kepada Allah, dengan itu untuk kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalil-dalil tentang itu dibolehkan dan masyru'. Dan itu salah satu wasilah yang disepakati. Selain dengan wasilah-wasilah nama-nama dan sifat-sifat Allah. Wasilah dengan kebaikan dan amal soleh. Wasilah dengan dosa-dosa dan maksiat kita. Taib. Dan bagian dari kebid'ahan atau dosa besar berwasilah dengan siapa? Dengan zat orang-orang yang sudah meninggal dari kalangan orang-orang saleh. Dan menjadi kesyirikan syirik akbar kalau dia langsung minta kepada zat mayit, hamba-hamba saleh, sementara mereka tidak mampu untuk mendatangkan manfaat dan mudarat. Menjadikan mereka wasilah, hukumnya dosa besar. Wasilah itu jelas kalimatnya. Semisal yang sering kita dengar, Rabbi bil Mustafa balik maqasidana. Wahai Tuhanku, bil Mustafa, dengan Muhammad, balik maqasidana, sampaikanlah maksud-maksud kami.
Dia mempertaruhkan nama Muhammad antara dia dengan Allah. Dengan kita menganggap bahwa Nabi Muhammad Nabi yang termulia. Dengan kita menganggap bahwasanya Rasulullah merupakan Rasul termulia. Maka dengan kemuliaan Rasulullah, dengan kedudukan Rasulullah, kita mempertaruhkan itu untuk menuntut kepada Allah apa yang kita ingin minta. Maka ini lemah dari segala sisi. Pertama, tidak pernah dilakukan oleh para sahabat Rasulullah. Kedua, Allah tidak dituntut dengan nama seorang pun dari siapapun, baik dari nabi maupun malaikat. Faham? Allah tidak dituntut dengan nama baik malaikat yang paling dekatnya maupun nabi. Karena hak Allah untuk dia mengabulkan atau tidak mengabulkan. Kemudian ketiga, bertawassul dengan minaz zawat. Dari zatnya orang saleh itu merupakan pintu menuju kemana? Menuju kesyirikan. Itulah majaz. Di tengah-tengah orang musyrik pada waktu itu, mereka tidak mengatakan bahwasanya menyembah patung dan berhala itu adalah majaz. Apa namanya? Majaz. Makanya menjadi syirik akbar. Kalau dia datang kepada si fulan, kubur si fulan, sementara fulan mayit, dia sudah meninggal. Ya Syekhana Abdul Qadir Jailani agisni. Wahai Tuan kami, penghulu kami Abdul Qadir Jailani, tolonglah aku. Atau saya datang kepada Abdul Qadir Jailani, ya Abdul Qadir Jailani, berikan aku anak. Sementara Abdul Qadir Jailani waliyun min awliyaillah mayit. Sudah apa? Sudah wafat. Secara akal bapak saya, antum datang ke orang sudah meninggal dunia, ya fulan, berikan saya rizki. Ayo. Nah dulu di kalangan orang-orang musyrik majaz. Sebenarnya saya minta kepada dia karena saya faham dia itu kedudukannya di mana? Di sisi Allah. Agar apa yang saya minta ini bisa disampaikan kepada siapa? Allah. Tetap yang memberikan kita mengabulkan doa itu siapa? Allah. Walau sami'u du'aakum mastajabu lakum. Meskipun mereka mendengar doa-doa kalian, mereka tidak bisa mengabulkan doa-doa kalian. Artinya mendengarnya orang-orang saleh, hidupnya orang-orang saleh di alam mereka barzakh bukan konsekuensi untuk boleh kita minta kepada siapa? Orang meninggal. Nah, di sini tasbihnya bagian orang. Ketika kita meyakini bahwa Rasulullah ditempatkan di tempat yang tinggi di sisi Allah, kita meyakini bahwasanya boleh minta kepada Rasul. Tidak demikian konsekuensinya. Kita meyakini Rasulullah di maqam yang tinggi. Kita meyakini bahwasanya orang-orang saleh itu mendapatkan kenikmatan bahkan hidup di sisi Allah, tetapi bukan konsekuensi boleh minta kepada mereka. Maka tawassul bil a'mal salihah masyru', bagian dari apa? Yang disyariatkan, dan dia tidak membatalkan amal saleh. Karena itu adalah hal yang kita sebut antara diri kita dengan Allah dan bukan bermaksud untuk riya, karena itu wasilah bukan riya, dan itu wasilah bukan kesyirikan. Bil a'mal salihah wallahu a'lamu bis shawab. Ada lagi? Barakallahu fiik, tinggal 2 menit. Saya orang disiplin waktu apa saya. Kita berhenti jam 8, kata panitia kita berhenti jam 8. Tayyib. Ada lagi? Wallahu a'lam bis-shawab. Yang hadir ibu-ibu saya dan bapak-bapak saya. Yang hadir melalui meja ini dan kita bertawassul dengan duduk kita di malam hari ini, dengan kita duduk belajar, dengan kita datang tulus dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka saya berdoa dari mimbar ini. Mungkin ada dari kawan-kawan dan bapak-bapak saya yang sedang diuji dengan hutang, maka semoga Allah bayarkan hutangnya. Ya mungkin ibu-ibu saya dan bapak-bapak saya yang diuji di dalam masalah rumah tangganya, semoga Allah berikan jalan keluar bagi rumah tangganya. Dan bagi kita yang sedang diuji dengan masalah-masalah secara umum, maka semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat dari kita masalah-masalah. Allahumma aqbilhu, ya Allah terimalah, innaka anta ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Amin ya rabbal alamin. Yang hadir semoga terus diberikan kesehatan, diberikan al-afiat, diberikan kelapangan waktu, diberikan kelapangan rizki. Maka moga dari keutamaan itu kita bisa bertemu di lain waktu insyaallah taala. Wallahu waliyyun dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.